Kata Rasulullah, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang-orang yang dapat dipercayai didustakan. Nah, inilah zaman tadi. Karena zuhurul qalam, adanya kecanggihan alat-alat komunikasi ini, maka kata Nabi bisa jadi di zaman ini ya, yang yukhawwan al-amin, orang-orang jujur, orang-orang yang bisa dapat dipercayai tapi didustakan. Dan sebaliknya, sedangkan orang-orang yang khianat justru dipercaya. Siapa yang membelanya? Siapa yang membackingnya? Siapa yang mensponsorinya? Siapa bandarnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. Mari kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, memohon ampun, memohon pertolongan, curahan rahmat, kasih sayang, luasnya ampunan, karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Dan semoga setiap kali kita bersimpuh di hadapannya, setiap kali pula itu bertambah waktu, berjalan umur, keadaan fisik semakin melemah, kesibukan semakin banyak, amanah semakin banyak, maka semoga dengan kondisi ini untuk menguatkan iman kita, ketakwaan adalah modal utama untuk menghadapi berbagai ujian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar, yang jujur. Dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa ma'asyiral muslimin, Masjid Nurul Yaqin, baik yang kita berhadir di masjid ini maupun yang al-musyahidin al-kiram yang ada di live streaming, dan semoga terutama kita di awal pekan bulan Rajab ya, tapi tak terasa juga ini malam ke-8 ya, sudah sepekan saja berlalu. Dan tak terasa setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Begitulah. Tayyib, mari kita berqudwah, mencintai, meneladani, menghadirkan terutama kepribadian Rasulullah dalam hidup kita. Bagaimana Rasulullah SAW merintis dakwah, perjuangkannya, mendakwahkannya, membelanya. Maka sudah selayaknya kita di masjid dan juga di lingkungan, apalagi santapan ilmu ini di masjid ini sudah cukup intens, rutin, harus ada produknya. Sudah semestinya ada
lembaga-lembaga yang menguatkannya, membuktikannya dari ceramah-ceramah yang sudah berjilid-jilid ini. Dan utama sekali adalah hadirnya para mujahidin, ya, pembela-pembela agama Allah ini. Mereka yang punya semangat yang juga membaja, setiap kali disirami dengan ayat-ayat dan hadis-hadis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, saya ingin menyampaikan satu tema berkaitan dengan hilangnya akidah ini, dan ini berkaitan dengan as-sidq, yaitu jujur, kebenaran. Karena zuhurul jahal, bermunculannya kebodohan ini, juga zuhurul ilm, adalah menyebarnya ilmu. Dan ternyata dalam aplikasinya, ilmu ini terkadang kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan kejujuran, justru pembodohan. Bisnis menjadi lahan bisnis, dan ini ditiru. Dan saya baca dalam kitab ensiklopedia akhir zaman ini, kata ulama Ahmad Mubayyad, maraknya penipuan dalam bisnis. Kata Rasulullah, min asyratis sa'ah, tanda hari kiamat, ayyabshu al-mal wa yaksur wa tabshu at-tijarah wa yazharul ilm wa yabi'u ar-rajul al-bay' fayaqul la hatta asta'mir. Sampai kata Rasulullah, wa yultamas fil hayyil azim al-katib fala yujad. Di antara tanda hari kiamat adalah harta yang banyak tersebar, melimpah, aktivitas perdagangan yang marak, ilmu tersebar, sehingga seseorang yang sedang menjual barangnya berkata, aku tidak menjual barangku ini sebelum aku meminta pendapat seseorang dari Bani Fulan. Dan di antara tanda hari kiamat adalah ketika di sebuah daerah dibutuhkan seorang penulis akad yang adil, tetapi ketika mereka dicari, tak satu pun di antara mereka yang ditemukan. Ini langkanya kejujuran, penipuan maraknya penipuan dalam bisnis. Kadang berapa kali kita terkecoh, jangankan bisnis online yang sudah banyak kecewa, penjual durian aja kadang dari jauh 500, 300, ya kan? Rupa diarahkan, akonya yang 10-100, yang busuk-busuk. Ya kadang kena prank awak semua penjual-penjual. Itu sudah banyak. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Tayyib, apa modal utama ya akhil Islam? Dan ini sampaikan ke anak-anak kita. Pertama itu adalah sidqun niyah. Niatnya harus jujur. Jangan kemana-mana, ndak usah dulu tema-tema yang lain. Niat kita harus jujur. Jadi kalau di niat saja sudah tidak jujur, tentu di amalan rusak. Dan ranah hukum niat ini bainana wa bainallah, karena Allah Maha tahu sebelum, sedang, dan yang akan terjadi.
Yang kedua adalah sidqul lisan. Berucap ni pun harus jujur. Wasidqul amal. Dan apalagi beraktivitas juga harus jujur. Dan terkadang untuk kita, orang kita minta jujur, tapi kalau untuk orang lain silahkan anda menipu, tak boleh juga. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan, kata Allah, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum. Mau enggak, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian ada yang lebih baik dari dunia ini, hiasan-hiasan dunia ini, syahwat minan nisa, wanita, albanin, anak, yang semua ini nikmat, tapi kalau tidak diurus, kalau tidak ditadbir, itu mencelakakan kita. Harta emas, perak, semua mata dunia ini, dia harus diurus, dikelola dengan baik. Maka kata Allah, apa modal mengelolanya? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka syurga bagi mereka. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Mohon sama Allah jika dalam menjalani hidup ini, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Hindarkan kami dari api neraka. Siapa mereka? As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Salah satunya orang yang benar. Maka kata Allah, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih, yang Allah datangkan kepadanya kebenaran dan membenarkannya. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang sangat panjang di surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Kata Allah, lihat ujung ayat, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi bukan kebaikan itu hanya sekedar menghadapkan wajah ke kiblat, timur ke barat, barat ke timur. Tapi iman, man amana billahi wal yawmil akhir, iman kepada malaikat, kitab, para nabi, dan didatang memberikan harta yang baik kepada keluarganya, anak yatim, kerabat, sabar ketika datang cobaan, ujian. Kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu, mereka inilah orang-orang yang benar, jujur, terutama apanya? Imannya, sidqul iman. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala?
Dan disebutkan Ismail Nabi Ibrahim itu adalah innahu kana siddiqan nabiyya, nabi yang jujur, yang benar. Jadi ini perlu kita tes akidah anak-anak kita di era milenial ini. Kejujuran mahal sekali, mahal sekali. Itu yang menyelamatkan anak-anak kita. Sampai kata ulama, jangankan niat, berobsesi saja pun harus jujur. Maka ini dahsyat sekali. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang masyhur, alaikum bis-sidq, hendaklah kalian ini berbuat jujur, berlaku jujur. Karena sesuatu yang jujur ini akan diarahkan kepada, dia akan menunjuki yahdi ilal bir, kepada kebaikan. Al-bir yahdi ilal jannah, syurga. Yakumal kadhib, hati-hati kalian dengan dusta, karena dusta itu yahdi ila, dusta ini diarahkan kepada kemaksiatan, al-fujur. Innal fujjar lafi sijjin, al-fujur yahdi ila nar. Sedangkan maksiat, dosa ini diarahkan kepada neraka. Maka jangan sampai kita ini ada kesempatan tukang olah, fiktif dan lain sebagainya. Maka ini nasihat kepada kita. Saya dikasih amanah, suruh ini, panggil tukang di pesantren. Saya sampaikan, diminta anggaran RAB-nya buat, kasih bon-bon tokonya, anggarannya sekian. Saya bilang ke bawah, jangan ada 1 rupiah pun diambil. Walaupun kadang kita belanja ke toko si fulan misalkan, Pak, ini dari mana? Ini dari pesantren gini-gini. Pak, biasanya kita ada komisi, fee belanja. Tidak usah, masukkan saja ke bil belanja, murahkan. Coba. Jadi tenang kita. Alhamdulillah. Silakan. Kalaupun ada yang iri dengan kita, telepon, ini nama tokonya, ini capnya, ini apa, teleponlah. Ada anggota yang belanja gini, ada dia, kamu dipaksa, diperas untuk dikasih fee? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kadang merusak baik batin kita, pikiran, perasaan. Maka kata Nabi itu apa? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang tak membuatmu ragu. Ila ma la yaribuk, dana bos, dana ini, dana itu, olah semua, diolah. Macam es, pegang netes sana, pegang sini netes pula, tampung netes, sampai sekecil-kecilnya barang.
Nah, akhirnya tipis aspal itu di jalan. Retaklah yang retak, jembatan yang roboh. Kadang heran awak, kok jembatan yang dibangun orang Belanda, yang dibangun orang Jepang, yang dibangun tidak roboh-roboh. Luar biasa. Kayak akhir Islam, tinggalkan yang membuat engkau ragu, ambil yang tak ragu. Lalu apa kata Nabi? Fa inna sidqa tuma'ninah. Karena benar jujur itu mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketenangan. Seandainya segala yang bisa kita beli dengan uang yang haram, tapi tidak ada jaminan dari uang yang haram dibelanjakan untuk memenuhi segala kebutuhanmu, rumah sampai mobil, pesawat, jet, apa semua pribadi-pribadi yang kapal pesiar pun, itu tak akan mampu membahagiakanmu jika engkau berdiri di atas itu dengan apa? Kedustaan. Tak akan. Karena kalau kata orang yang kita dengar cerita-cerita, kedai kopi itu barang panas. Barang panas itu menggelegak, menyala. Maka itu yang disebut apa? Sidqu tuma'ninah wal kidh ribah. Menyala itu apa? Dusta itu mendatangkan keraguan. Coba kita baca apanya keterangan ulama bahwa tanda kedatangan hari kiamat diangkatnya ilmu dan maraknya kebodohan. Inilah yang menimbulkan kerancuan. Inilah yang disebut kata ulama kebodohan, yazhurul jahal, kebodohan di mana-mana. Tapi bercampur, dia tahu itu, tahu, nampak dia kebatilan itu, bahkan dia ikut di situ. Maka menakwilkan makna yazhur al-ilmu dengan arti hilangnya ilmu adalah makna yang di sisi lain juga memperhatikan kandungan hadis ini adalah makna atau redaksi hadis tersebut sangat terbuka, bahwa hadis ini ada 4 perkara yang kuat. Dan ini berkaitan dengan urusan harta, berlimpahnya harta, maraknya aktivitas perdagangan, ya, jual beli, tulis menulis, dan yang diperkirakan yang berhubungan dengan transaksi. Saya coba Bapak Ibu token yang 50% diskon itu terbukti. Artinya kalau anggaplah 2 bulan ini bisa didiskon 50% dan negara ini tidak kolaps, berarti selama ini, karena saya pernah kuliah di beberapa negara lah, anggaplah di jiran kita di Malaysia, air dan listrik itu jika pemakaiannya di bawah
standar itu gratis. Air misalkan sekian kubik, kalau sekian kubik itu belum tercapai kepada bayarnya, maka tidak bayar. Listrik juga begitu. Itu logikanya. Yang selama ini kalau kita bayar 100, dapatnya misalkan berapa kWh? Ada 60-an ya. Berarti sekitar 65. Berarti ada sekitar 35.000 disedot itu. Maka kalau sekarang logikanya 100 menjadi 150, ya kan saya isi 500 menjadi dapat 600 kWh. Dan itu bagi masyarakat yang dari menengah ke bawah sangat berguna sekali. Yang bisa, yang selama ini harus cari kayu bakar, maka dia pakai rice cooker misalkan. Banyak sekali yang harusnya lampunya terang belajar, maka karena diskon dipasangnya 3 lampu, maka anak-anaknya bisa belajar. Saya masih ingat dulu kalau sudah malam, biar hemat, matikan kipas, matikan ini, matikan sama orang tua. Beban. Jadi kalau murah, ternyata secara sholat, ibadah, makan, ini semua di situ. Banyak manfaat. Itulah pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Masya Allah. Tayyib, ya akhul Islam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini berkaitan dengan hadis dan jujur tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang ragu. Da' ma yaribuk. Apalagi berkaitan dengan aktivitas keuangan, transaksi, jual beli, bisnis. Kata mereka begini, pesatnya aktivitas ekonomi serta banyaknya yang menekuninya, bahwa seseorang bertransaksi pada suatu waktu, dan ini transaksi yang dahsyat, penuh dengan kecurangan. Maka kata ulama, pudarnya nilai agama dalam menilai pudarnya agama itu karena kedustaan, kebohongan, maka sulit ketika itu kata ulama membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Allah yang menyuruh. Tapi kata ulama, karena pudarnya nilai kejujuran tadi, nilai-nilai agama pada seseorang, sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka kesimpulannya kata ulama, bahwa suatu proyeksi yang komprehensif pertanda hari kiamat di dalam meliputi semakin berbelitnya hubungan dagang. Yang online ini dahsyat sekali, luar biasa, Masya Allah. Maka harus hati-hati kondisi yang kita beli.
dan terjadi pemubaziran yang dahsyat. Karena enak dilihat mata, dibeli, tapi tidak kita butuhkan. Pemubaziran yang dahsyat. Karena beda selera melihat di handphone ketika datang, apalagi kita membelinya hanya sekedar suka di mata saja. Maka kata Allah dalam Al-Quran, akan terbiarkannya anak-anak yatim, kelaparan. Tapi di suatu waktu umat Islam seolah ya memang mereka tidak memperhatikan orang-orang seperti Palestina kelaparan. Na'udzubillah. Hidup di tenda-tenda, perang yang berkepanjangan. Tapi di satu negeri umat Islam nyaman, berpoya-poya. Maka di sini kita didesak ya akhul Islam. Satu hal yang harus kita lakukan, penghematan, ya. Bukan berarti harus bakhil, celit, tidak. Tapi di sini disebutkan kalau bahasa jujur itu adalah apa yang dia ucap itu yang dia lakukan. Kesesuaian antara ucapannya dengan tingkah lakunya. Terutama maraknya di penipuan-penipuan terhadap harta, dagang, transaksi online yang hari ini, na'udzubillah min dzalik. Satu hari itu setiap orang ditelepon, ditipu itu. Ini kami sedang duduk itu misalkan rapat, ditelepon, dibesarkan. Itu ada penelpon gelap, pinjaman online. Ada bahasa-bahasa itu, diblokir, besok datang lagi. Sangat tersistem sekali. Jadi kalau kita tidak kenal-kenal, berani-berani oke, habis kita. Jadi saya biarkan, saya angkat, saya biarkan. Kamu siapa? Ngapa? Matikannya. Makanya baca banyak doa. Kita masuk pasar, lihat iklan-iklan, ya Bu, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkan aku ini dari godaan-godaan, tipuan, penipuan. Karena mereka tidak kita temui di pasar, di mana tidak. Mereka datang berbicara, menelpon kita, tahu dia nomor kita. Luar biasa. Maka benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan, wa yazhar al-ilm. Sampai ada ulama bilang mungkin maksudnya canggihnya alat-alat komunikasi ini. Apa yang sekarang dikritik di WA ini? AI apa namanya? Itu. Tapi kalau itu kita ikuti bisa mencerdaskan satu. Tapi yang kedua, kalau Anda orang penting, bisa jadi rahasia privasi Anda banyak yang diketahuinya. Banyak program-program hari ini yang dilayangkan tanpa seizin yang punya handphone. Maka jika Anda ikut di dalam satu fitur dan aplikasi yang Anda download, lalu dia disuruh menginstal, mengupdate dan lain sebagainya, dan dia otomatis, dan kita harus memakai produk dia, tapi secara tidak langsung keamanan Anda akan diserap oleh dia, AI itu. Dan itu semua berujung bisnis. Dan kenapa mereka rebound, apa namanya istilah ini,
merekonstruksi aplikasi mereka, contoh BSI ke Bion ya, apa dan semua, ya itu semuanya kalau di ujung-ujungnya ya bisnis. Dan Anda kalau bahasa buku ini, kita dibuat, kalau bahasa maraknya penipuan bisnis ke depan itu, kita dibuat ketergantungan kepada dia. Mau tidak mau kita sudah memakainya, kita sudah tergantung dengan dia, dan kita nyaman dengan dia. Apapun yang dia minta dari kita, enggak. Yes. Kenapa? Karena kita butuh dengan dia. Tapi semua itu tidak gratis. Maka suruh anak-anak kita kalau pingin mereka IT, jaringan, memang harus ada dari anak-anak muslim yang ahli, yang memang dikumpulkan para ahli teknologi yang hari ini. Mereka harus betul-betul membuat satu program-program untuk umat Islam. Harus yang muncul itu. Kalau kenapa disilentkan semua sekarang handphone itu? Kalau ndak, Anda misalkan mendownload apa yang belanja di Shopee, setiap nanti detik menit Shopee bunyi. Tentu kalau kita sedang sholat atau ganggu sadoi, Allahu Akbar, Shopee. Coba bayangkan kalau ada anak-anak kita yang setiap dibuka, subhanallah, Allahu Akbar. Coba membayangkan bagaimana ini ilmu bisnis yang pernah saya ikut latihan, cuman walaupun tidak banyak, tidak ya singkat. Mereka membranding otak umat Islam, membranding. Kita kalau lihat Indomaret, Alfamart, dia branding kita. Supaya apa? Setiap kita membutuhkan atau ada yang ingin kita beli, hajat hidup kita, akan teringat kedua merek toko. Apa itu? Alfamart. Itu membranding. Itu sudah menjadi branding untuk kita. Kita ikut di branding. Artinya larut pikiran sampai ingat, ditanamkan ketika megang handphone Shopee. Dapat mereka itu. Kenapa? Itu tadi supaya kita ini ada ketergantungan kepada dia. Nggak perlu ke pasar, nggak hujan, nggak habis bensin, nggak ini. Plek plek. Kalau Anda tidak punya Shopee Pay, Anda tidak punya GoPay, tidak ini, tidak itu, ya silakan. Mau COD pun bisa. Tapi ongkirnya lebih besar. Nah, bayangkan kalau program begini kita bawa ke akhirat kita. Ada yang membrandingnya, ada yang melekatkan ke otak, ke pikiran, ke perasaan kita. Inilah yang dibutuhkan generasi milenial, yang mereka punya programmer. Nah, kita hari ini tidak, supaya di branding, wah jadi artis, mengendorse apa, tanggal apa namanya, bajunya dilucuti, lisan-lisan mereka berubah menjadi hawa nafsu, syahwat, syaitan. Hanya untuk mendapatkan ya tadi 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, tapi tidak ada harga diri lagi. Dijual semua di situ. Nah, ini kaitan antara kejujuran tadi melekat pada diri seseorang, perkembangan zaman yang tadi kata Nabi, ya, wa yaksur wa tabshuat tijarah, bahwa ayyabshual mal, walaupun tersebar dan melimpah aktivitas perdagangan yang marak, ilmu yang tersebar, sehingga seseorang sedang menjual barang berkata, ya itu tadi, jiwanya, hartanya, harga dirinya pun mereka branding
untuk siap ditonton, disantap, hilang marwahnya dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Kaya akhul Islam, kejujuran ini penting, terutama sidqul iman wa sidqun niyyah, jujurnya niat kita, wa sidqul lisan, ucapan kita, wa sidqul amal, bahkan jujurnya obsesi kita sampai kepada keluarga kita. Tanamkan ini atau nenek, mahalnya sebuah kejujuran di zaman ini. Anda akan rela melepas anak-anak Anda berpisah jauh belajar. Anda akan rela mengantarkan anak-anak kita pergi di pondok pesantren. Anda akan leluasa dan lapang dada ketika nanti anak-anak kita sudah berkeluarga, hidup suami istri, bahkan punya anak. Itu modal yang dasar utama, termasuk sidqul iman, sidqul niyah, sidqul lisan, wa sidqul amal. Nitip uang, nitip amanah, nitip harta warisan terjaga, jabatan terjaga, kedamaian yang datang. Maka nikmat kedamaian ini yang Masya Allah di keluarga itu mahal sekali. InsyaAllah. Baik, taib ya akhul Islam rahimakumullah, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai kata Rasulullah di penutup hadis ini disebutkan hadis yang masyhur, la taqumus sa'ah hatta yukhawwana al-amin wa yu'tamana al-kha'in wa hatta yazhar al-fuhsh wa tafahush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar. Kata Rasulullah, hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang-orang yang dapat dipercayai didustakan. Nah, inilah zaman tadi. Karena zuhurul qalam, adanya kecanggihan alat-alat komunikasi ini, maka kata Nabi bisa jadi di zaman ini ya, yang yukhawwan al-amin, orang-orang jujur, orang-orang yang bisa dapat dipercayai tapi didustakan. Dan sebaliknya, sedangkan orang-orang yang khianat justru dipercaya. Sedangkan orang-orang yang khianat justru dipercaya. Gimana itu? Apakah ini sudah terjadi? Nah, ini balik ke kita. Siapa yang membelanya? Siapa yang membackingnya? Siapa yang mensponsorinya? Siapa bandarnya? Nah, ini. Maka saya baca ulasan ulama, kenapa pudarnya nilai agama dalam menilai yang hak dan yang batil tadi. Maka kita doakan, kita kuatkan keluarga kita, Bapak Ibu, jamaah sekalian, supaya memang ya pengkhianat inilah yang harus didustakan. Sebenarnya orang-orang yang amanah inilah yang dipercayai, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Dan semoga kita ditemukan oleh Allah persahabatan bertetangga. Jadi kata Nabi tadi apa? Wasu'ul jiwar qati'atul arham. Karena kalau dah terjadi pengkhianat yang dipercayai tadi, akan putuslah tali silaturahim. Bertetangga yang buruk, perpecahan terjadi. Nah, itu. Jadi kalau dilihat secara simpelnya, ternyata harta ini memang membuat kacau kalau tidak diurus dengan baik. Jujurnya iman, maka ya udang di balik bakwan, telur puyuh di balik bakwan, bakso pun di balik bakwan, sehingga judulnya bukan bakwan
tapi tahu berontak. Nah itulah dia tadi. Beda yang dimakan, beda isinya, tapi namanya pun, namanya bisa beda. La ilaha illallah. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.